Mengandung keadilan Allah. Kisah Tamar dan Yehuda ini saya beri judul demikian, mengandung keadilan Allah. Ada ayat kunci yang memberi saya banyak rema. Kejadian 38 ayat 18 dikatakan dengan jelas, lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Kayaknya saya pernah mengandung, biasanya saya tahu, dan setiap perempuan tahu, nggak langsung pada saat kita melakukan hubungan, belum lagi kita pakaian, ya langsung mengandung. There's something, pesan atau rema yang dalam di sini sebagai seorang perempuan yang pernah hamil, saudara. Saya tahu 2 bulan bahkan. Setelah saya hamil 2 bulan, saya tahu hamil, saudara, karena saya begitu wanita karir. Dan saudara, ini yang membuat saya bingung. Kenapa ini si Tamar belum pakai baju, langsung dibilang ini ayat kayak buru-buru amat, lalu mengandung daripadanya. Ini punya rema. Ini bukan sekedar mau bilang langsung hamil, boleh. Harusnya pakaian dulu, 2 bulan dulu, baru kan boleh dibilang hamil. Kenapa Tuhan seakan-akan ingin memberitahu? Yes, karena memang Tuhan ingin menyatakan. Tahukah Anda, kehidupan tidak semata-mata hasil biologis, melainkan tindakan Allah yang menyetujui kerinduan hati yang benar. Tamar mengandung bukan hanya anak, saya yakin bukan hanya anak, tapi benih keadilan, pembalikan dan penebusan Allah. Saudara, ada 3 poin rema di sini. Kehidupan itu berasal dari Allah. Tamar langsung mengandung, saudara. Tanda apa? Bahwa Tuhan sendiri yang mengizinkan kehidupan itu lahir. Sama seperti Sarah, Ribka, Hana. Kehamilan adalah pemberian Tuhan, bukan sekedar proses manusia. Pemberian Tuhan. Jika Tuhan berkata, jadilah, maka hidup itu lahir seketika. Saudara, dari sini juga kita belajar yang kedua. Allah menyetujui kerinduan akan keadilan. Tamar berjuang bukan untuk nafsu, bukan. Dia mau ditiduri sama mertua yang menyebalkan, itu butuh hati yang besar, jiwa yang besar, sama yang mengabaikan kita, melupakan kita, menyanyiakan kita. Itu tidak mudah, saudara. Itu butuh hati dan jiwa yang besar. Dia sedang punya kerinduan untuk hak dan keturunan. Dan Tuhan menjawab kerinduannya yang besar. Dan perjuangannya yang begitu beresiko, saudara. Dan memberi keturunan langsung. Belum lagi dia pakai baju, dan perempuan itu langsung mengandung seakan-akan surga. Yes, bagus Tamar. Seakan-akan seperti itu, saudara. Gak seperti itu juga ya, saudara ya. Jadi Tuhan berdiri di pihak mereka yang berani memperjuangkan keadilan, saudara. Dan yang ketiga, pesan di sini, benih ilahi lahir, bahkan sering kali lahir dari luka. Dari rahim Tamar lahirlah Peres, leluhur Daud dan Kristus. Dari luka, dari penolakan, dari stigma, Tuhan melahirkan garis penebusan. Saudara, luka terdalam Anda, luka terdalam siapapun bisa menjadi tempat Tuhan menumbuhkan rencana terbesarnya. Saudara, percayalah pada kuasa Tuhan yang instan. Dia bisa menjawab lebih cepat dari yang kita pikir. Jangan diam ketika ada ketidakadilan. Suara dan tindakan kita bisa membuka jalan bagi generasi. Saudara, karena itu kita perlu menyerahkan, serahkan luka itu kepada Tuhan. Karena dari sana bisa lahir benih ilahi untuk masa depan, keluarga, pelayanan, bahkan bangsa. Saudara, Tamar mengandung bukan sekedar anak, tetapi benih keadilan Allah. Hari ini kita bisa mengandung sesuatu dari Tuhan, impian yang dari Allah, visi pelayanan atau janji penebusan untuk keluarga kita. Yesaya 66 ayat 9 jelas berkata, masakan aku membiarkan kandungan mengandung dan tidak membiarkan ia melahirkan, firman Tuhan. Jadi kalau Allah yang memberi benih, maka pasti lahir sesuatu yang mengubah sejarah. Seperti yang dialami Tamar, saudara. Benih yang dia kandung bukan sekedar karena proses biologis, tapi itu perkenanan Allah. Seakan Allah sedang menyatakan, aku berdiri bagi orang-orang yang berani memperjuangkan keadilan, saudara. Ini rema yang sangat kuat bahwa kehidupan pasti berasal dari Allah dan itu perlu persetujuan Allah. Dan kadang cepatnya Tuhan menanggapi, biasanya itu dari luka yang terdalam. Dan kebenaran benih keadilan Allah itu tidak bisa ditahan. Saudara, kehidupan berasal dari Tuhan bukan sekedar biologis. Bahkan di tengah luka dan stigma,
Allah langsung menaruh kehidupan sebagai tanda bahwa ia berpihak pada Tamar, perempuan yang memperjuangkan keadilan, dan demikian juga dia akan berpihak pada siapapun yang memperjuangkan keadilan. Tuhan ada bagi Anda. Jangan menyerah memperjuangkan keadilan, mempertahankan apa yang menjadi hak Anda dengan hikmat ilahi, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata, kala hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Tuhan ada di pihak mereka yang berani memperjuangkan keadilan. Dan dia akan memakai banyak cara untuk menolong orang. Karena keadilan adalah kerinduan Tuhan. Dan keadilan itu berasal dari Allah. Dan Allah selalu akan memakai orang-orang dan melindungi orang-orang yang berani memperjuangkan keadilan. Tuhan memberkati.